Langsung saja perkenalan antar tim. Kami dari Kementerian dari Grup Belajar. Nama saya Sulaiman dan di sebelah kanan saya adalah Muhammad Hudib dan di sebelah kiri saya ada Hussein. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok Putra. Saya sendiri Sultan Rafiki dan di sebelah saya Sodib dan di sebelah saya. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab dan sesi penutup. Mari kita membuka debat kali ini dengan pembacaan basmalah. Baik, dipersilakan untuk tim pro untuk menyampaikan argumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pendapat saya tentang adanya game online menyebabkan generasi muda malas belajar. Di sini saya setuju karena dengan adanya game online hingga generasi muda semakin malas belajar. Hanya memikirkan gamenya terus, entah belajarnya sudah dilupakan. Hanya ingat pada gamenya saja. Dan juga adanya game online menyebabkan generasi muda jarang tidur atau tidur malam. Hingga ketika belajar menyebabkan ngantuk dan akhirnya tidak fokus untuk belajar ketika tugasnya. Dan juga menyebabkan lupa dengan makannya sehingga orang tuanya selalu memarahinya. Tapi meskipun sudah dimarahi dengan orang tuanya itu pasti diulangi lagi. Karena anak tersebut sudah kecanduan dengan game konten tersebut. Untuk sekian, ya. Baik, untuk tim kontra untuk penyampaian info. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kelompok Putra akan menyanggah dari kelompok Pro. Di sini game online menurut saya dapat membuat para generasi muda merasa bahagia dari rasa bunyi. Mengapa begitu? Karena generasi muda butuh kebahagiaan. Karena ada sebab itu kita harus membuat jam kosong kita itu dipenuhi dengan bermain game. Oleh sebab itu saya tidak setuju apabila adanya game online menyebabkan generasi muda malas belajar. Karena sebenarnya game online merupakan game yang dapat membahagiakan para generasi muda. Baik, sesi yang ketiga yaitu sesi sanggahan yang akan disanggah oleh tim pro. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menyanggah dari tim kontra. Memang game online membuat generasi muda suka bermain. Tapi menurut saya ketika ada jam kosong lebih baik kita belajar di dalam kelas daripada bermain game online. Karena game online itu bisa merusak kepada pikiran anak-anak. Maka dari itu lebih baik kita tidak usah bermain game online. Karena game online itu bisa menyebabkan banyak hal yang buruk. Maka dari itu kalau kita ada jam
kali ini saya akan menyanggah kepada tim. Jadi, jam kosong itu bukan hanya untuk belajar saja. Mengapa? Belum tentu yang belajar itu bisa masuk ke dalam otak. Jadi kita harus butuh refresh gitu dengan cara bermain game online. Oleh sebab itu, dengan bermain game online kita dapat bertemu dengan orang-orang lain dari belahan dunia. Kita dapat berkenalan dengan orang-orang di luar sana yang lebih top player dengan cara bermainnya. Oleh sebab itu, kita bukan hanya untuk belajar jam kosong itu, kita membutuhkan waktu yang refreshing yang dapat menyegarkan otak dengan cara bermain game online dan membuat para generasi muda berbahagia. Apa ada lagi sanggahan dari tim kontra? Baik, untuk tim pro silakan menyanggah dari tim kontra. Baik, saya akan menyanggah dari tim kontra. Di sini dengan adanya game online itu membuat generasi anak muda itu menjadi rusak karena kebiasaan mereka itu bermain game bukan belajar. Sedangkan jam kosongnya itu bukan dibuat untuk belajar melainkan untuk bermain game, sehingga permainan game itu terbiasa mereka sehingga menjadi kecanduan dan atau bisa menjadi gila. Dan bermain game itu ada waktunya lah. Kapan harus main game dan kapan harus bersantai. Cukup sekian. Apa ada lagi sanggahan dari tim pro? Oke. Saya tidak setuju dengan adanya game online karena game online ini bisa merusak pikirannya kita. Saya tahu game online ini terheboh atau terpopuler di Indonesia karena game online ini sudah masuk kemana-mana di YouTube ada atau di manapun. Game ini bisa merusak pikiran kita karena game ini selalu main-main atau bermain dengan orang lain. Game online ini cukup sekian saja dari saya. Baik, silakan untuk tim kontra untuk menyanggah dari tim pro. Oke, saya akan menyanggah dari tim pro. Game online merupakan permainan yang berada di dalam game yang membuat para generasi muda begitu bahagia. Dengan adanya game online, mereka bisa mengasah kemampuannya dalam game ini, yaitu salah satunya dengan bermain secara berkelompok. Oleh sebab itu, game online sangat berguna bagi kaum remaja dikarenakan mengajarkan cara berkelompok yang baik dengan tanpa menguruskan diri sendiri. Cukup sekian. Apa ada lagi sanggahan dari tim kontra? Ada masih. Baik, untuk tim pro Ada silakan masih. menyanggah Grazie. dari tim kontra. Di sini saya akan menyanggah dari tim kontra. Memang game online kalau bermain itu dengan temannya asik, tapi game online itu juga banyak membuat bangsa Indonesia, anak Indonesia itu pikirannya
sudah kecanduan dengan game. Maka dari itu, kebanyakan anak bangsa Indonesia itu sekarang tentang sekolah atau belajarnya sangat menurun drastis karena disebabkan oleh game online tersebut. Maka dari itu, lebih baik kita sekolah atau belajar dengan baik daripada bermain game online. Karena game online tersebut bisa menyebabkan banyak hal yang bisa mudah tidak bisa maju. Sekian. Apa ada lagi tanggapan dari tim Pro? Baik, saya akan menyadar dari tim kontra. Bermain game itu sangat tidak bermanfaat bagi anak remaja. Karena bermain game online itu apa manfaatnya? Paling tidak ada gunanya lah, cuma ngabisin duitnya orang tua, gak digaji sama pemerintah. Nah, terus apa manfaatnya itu? Apakah ada orang diem di rumah cuma main game online, habis itu datang uang digaji? Kan nggak ada kan? Nah, makanya game online itu nggak butuh, nggak penting. Nah, lebih baik belajar sekolah itu. Jadi Ustaz juga game online itu tidak menjamin kekayaannya para kalian yang suka main game, cuma main game nggak cari pekerjaan, cuma main game terus lah, tidak cari usaha gimana caranya mendapatkan uang, cara menafkahi keluarganya, cuma main game terus di rumahnya. Dan itulah menjadi kenal, dan itu semua menyebabnya dengan adanya game online yang mudah didapatkan di mana-mana. Cukup sekian dari saya. Baik, silakan dari tim kontra untuk mendengar dari penyanyi tim Pro. Baik, saya akan mendengar dari tim Pro. Jadi game online itu kata siapa gak punya manfaat? Orang game online itu dapat menimbulkan uang, yaitu dengan cara gamers. Seperti gamers itu kayak dia mengonten lalu diupload ke YouTube. Oleh sebab itu, dari hasil kontenannya itu apabila ada orang yang melihat dan hasilnya like dan subscribe, itu akan menimbulkan banyak uang, seperti turnamen juga, yaitu biasanya dimainkan oleh para tim-tim top player, yaitu salah satunya seperti RRQ, EVOS, Aura dan lain-lain. Dia mendapatkan keuntungan yang banyak dari mana? Yaitu dari gamenya. Oleh sebab itu, game online itu menurut saya mempunyai manfaat, yaitu dapat menimbulkan uang, yaitu dapat menghasilkan uang, yaitu dengan cara yang gampang. Mengapa bisa dibilang gampang? Karena yaitu cuma dengan cara main dulu, bisa rebahan, tidak lama lagi udah dapat uang, kan gampang. Ya udah, itu aja. Kembali lagi tanggapan dari kontra. Baik, saya di sini akan menyanggah dari tim Pro. Game online adalah salah satu permainan yang diminati oleh generasi muda. Selain itu, game online tersebut dapat menghasilkan uang yang banyak dari hasil turnamen yang dimainkan oleh para pemain yang top player, sehingga banyak generasi muda yang
waktu-waktu sholatnya diganti dengan bermain game online tersebut. Dan ketika ada azan juga mungkin tidak akan dengar karena sudah busuk dengan bermain game online tersebut. Ketika sudah tidak bisa diganggu, walaupun ada yang memanggilnya, jangankan temannya, orang tuanya saja tidak akan mendengarkan. Dan juga dengan adanya game online, rata-rata membuat generasi muda yang ada di Indonesia rata-rata semakin malas belajarnya. Dengan adanya game online ini membuat anak bangsa Indonesia malas belajarnya dan tentang sekolah dan belajarnya itu turun. Maka dari itu anak bangsa Indonesia kalah dengan anak-anak yang ada di negara lain karena disebabkan oleh game online tersebut. Maka dari itu anak-anak yang ada di Indonesia itu sudah dibohongi oleh negara lain. Maka dari itu lebih baik kita belajar atau sekolah dengan baik daripada dengan game dan sekian. Baik, kita silakan untuk tim Bapak untuk menyampaikan argumen. Saya akan menyampaikan argumen yang kedua, yaitu di Indonesia banyak generasi muda yang memainkan game. Mengapa permainannya? Karena game online sangat digemari oleh para generasi muda. Mengapa digemari? Karena di dalam game online tersebut terdapat banyak permainan yang mengajarkan, seperti kelompok sosial. Mengapa saya menyebut kelompok sosial? Di dalam game online tersebut kita harus bermain dengan cara berkelompok selain solo atau bermain one by one. Oleh sebab itu, saya sangat setuju apabila game online dimainkan oleh generasi muda. Selain itu, game online dapat menghasilkan uang, membahagiakan diri sendiri, terus oh iya, pernah dulu Indonesia menjadi sebagai juara dunia game online. Mengapa itu? Karena game online itu sudah ada di otak generasi muda kita. Oleh sebab itu, saya bangga dengan adanya game online tersebut. Baik, untuk tim Pro untuk menyampaikan argumennya. Yang kedua. Lulusan nggak pernah argumen. Baik, dipersilakan untuk tim Pro untuk menyampaikan argumennya dari tim kontra. Baik, saya akan membacakan pernyataan dari tim kontra. Di sini game online itu gak ada apa-apa. Coba kalian pikir dengan matang-matang. Kita ambil contoh artis Indonesia. Mereka sukses bukan dengan game, bukan bermain game online, bukan bermain apa tadi one by one, bukan. Mereka itu bermain apa? Otak mereka itu dimainkan. Semua pemikirannya itu dikeluarkan sehingga mereka diangkat oleh apa artis-artis Indonesia sehingga masuk TV. Bukan main game online lalu dapat uang. Jadi di game online itu gak ada manfaatnya bagi saya. Karena saya gak suka dengan online. Terus game online itu
bermain game online sehingga harus mencuri atau gimana. Nah, itu penyebab semuanya itu dari game online. Cukup sekian dari saya. Baik, apa ada lagi dari sanggahan dari tim Prof? Oke, saya di sini akan menanggapi sedikit kontra. Adanya game online ini dapat merugikan orang tua anak tersebut. Karena ketika anak sudah kecanduan game tersebut akan membeli atau bertop up skill yang ada di dalam game tersebut. Di dalam game tersebut skillnya itu mahal-mahal hingga mencapai ratusan juta. Karena saya tahu, maka dari itu membuat keluarga atau anak tersebut akan rugi besar. Lebih baik kita belajar daripada bermain game tersebut. Cukup sekian. Ada lagi sanggahan dari Baik, di sini saya akan menyanggah dari tim. Memang ada sebagian player itu sukses dengan bermain game. Memang game online sudah mengharumkan nama Indonesia. Tapi sebagian juga dari anak-anak yang sudah bermain game, yang sudah bertop up atau membeli skin banyak, sudah mengeluarkan biaya ratusan juta, yang tidak sukses-sukses, itu kan menurut saya itu kan apa itu? Bahasa Inggris itu emang karena sudah mengeluarkan uang sebanyak itu. Kan lebih baik kita tabung aja, dikasih ke orang tua saja, daripada untuk game tersebut. Maka dari itu, game online itu banyak merugikan orang tua atau anak-anak yang bermain game. Lebih baik kita tidak bermain game, karena game online tersebut akan membuat kita rugi atau merusak mindset kita. Cukup sekian. Baik, persilakan untuk tim kontra untuk menyanggah gamenya tim Prof. Baik, kali ini saya akan menyanggah dari tim Pro. Jadi, game online. Jadi game online dapat bukan dapat menyenangkan. Game online itu selain itu juga gamers dapat mengasah kita itu dengan cara bermain. Jadi tadi katanya nggak punya untuk yang bermain game itu nggak mempunyai otak. Kata siapa nggak punya? Terus masa yang bermain game nggak melakukan dengan otak? Ya itu bukan itu salah argumennya. Sanggahannya itu salah. Jangan berkaca kepada artis Indonesia karena artis itu diangkat oleh manajernya. Jadi, sedangkan pemain gamers itu meskipun banyak skinnya, apanya gitu yang banyak sampai ratusan juta yang menghabiskan uangnya, ya itu tergantung kembali ke dirinya sendiri. Apakah cara bermainnya itu baik, gimana? Apalagi apabila skinnya bagus-bagus tetapi cara bermainnya jelek, apa itu? Cukup sekian. Apa ada lagi sanggahan dari tim kontra? Baik, kita lanjut ke sesi yang keempat, yaitu sesi
browsing apa gitu. Dan cukup sekian tanggapan dari saya. Baik, apakah ada lagi tampilan dari tim Pro? Memang game online menghasilkan uang, dan banyak gamers yang sudah menghasilkan uang, dan juga memang game online bisa membuat anak suka dengan game. Tapi dengan cara kita belajar dan belajar juga akan menghasilkan uang juga. Bukan hanya dengan bermain game kita bisa menghasilkan uang. Dan game online itu memang sudah harus di mana-mana. Tapi ada anak yang sudah menyusahkan orang tuanya karena selalu meminta uang untuk bermain game tersebut. Maka dari itu lebih baik kita belajar dan sekolah dengan baik sehingga kita bisa sukses. Dengan kesuksesan kita itu akan menyebabkan kita juga akan menghasilkan uang di kelak nanti. Bukan hanya bermain game saja bisa menghasilkan uang. Kursikannya. Baik, kepada lagi yang dari tim Pro. Haris. Baik, silakan tanggapan dari tim Kontra untuk tim Pro. Baik, kali ini saya akan menyanyikan dari tim Pro. Jadi, iya saya tahu memang dengan cara belajar dan belajar itu kita akan bisa mengetahui. Nah, kan di sini yang dibahas itu game online. Jadi game online itu menurut saya dapat menghasilkan uang. Ya bukan menghasilkan uang saja, ternyata mencari teman, dibuci, dan lainnya. Sekian dari saya. Baik, kita lanjut kepada sesi yang keempat, yaitu sesi simpulan. Yang mana simpulan ini akan disampaikan oleh masing-masing tim. Tentu saja kesimpulan dari tim Pro. Halo. Jadi kesimpulannya kami adalah kalau kalian bicara manfaat, maka dari itu manfaatnya lebih banyak belajar. Karena dengan belajar kita bisa memainkan otak kita untuk melakukan apa saja. Adanya game online ini membuat generasi muda malas belajar, lupa dengan sholatnya dan tidak dengan tidur malamnya dan merugikan keluarga tersebut. Cukup sekian. Baik, dipersilakan untuk tim Kontra menyampaikan kesimpulan. Baik, jadi kesimpulan dari tim Kontra yaitu pada intinya game online merupakan permainan yang sangat diminati generasi muda. Manfaat dari game online dapat mengasah otak generasi muda tentang mengatur strategi dan menambahkan pengalaman dengan bermain game. Oleh sebab itu, game online lebih baik digunakan di saat jam kosong. Cukup sekian. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari moderator, yaitu saya.
tidak tetap adanya game online membuat generasi muda malas belajar. Baik, kita belajar pelajaran yang terakhir yaitu sisi penutup. Baik, mari kita menutup juga pada pagi menjelang siang hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. SMA Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.